'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Hi friends, I'm Jasmine and today aku mau meresensikan buku yang cukup terkenal di kalangan remaja dan ini penulisnya populer ya? Ya, benar banget. Jadi novel yang aku meresensikan ini dibuat oleh Terelie, penulis terkenal dan handal ya untuk membuat para pembacanya mengalami emosional. Dan buku ini setebal 264 halaman yang diterbitkan oleh PT Gramedia dan bergenre fiksi remaja. Langsung aja kita sambut Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Oke, sebelum kita mulai ke resensinya, aku mau ngejelasin dulu kenapa aku pilih buku ini untuk aku resensi ya. Karena waktu aku baca buku ini tuh bener-bener kerasa gitu loh, kayak setiap adegan yang dijelaskan, yang ditampilkan pada buku ini tuh benar-benar dijelaskan dengan sangat detail sehingga kita pembaca itu mampu merasakan emosional, mampu merasakan kejadian yang dialami oleh para pemerannya. Dan aku suka sama buku ini karena buku ini alurnya tuh tidak mudah ditebak, benar-benar plot twistnya dan juga bahasa. Nah, kita langsung aja mulai ke resensinya. Kita mulai bahas sinopsisnya dulu ya. Jadi, sinopsis dari buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin itu menceritakan seorang gadis yang bernama Tania yang tinggal bersama adiknya dan juga ibunya. Nah, mereka itu hidup dalam kesengsaraan karena masalah ekonomi, dan mengamen itu adalah kegiatan sehari-hari Tania dan juga dede adiknya. Suatu hari saat mereka mengamen, Tania itu tertancap paku yang menyebabkan darah. Dan biasanya anak kecil kan kalau lihat darah tuh kayak histeris gitu ya. Nah, akhirnya menarik sebuah simpati dari orang yang diberi nama Om Danar. Dan Om Danar inilah yang menjadi malaikat bagi keluarganya Tania. Dari kejadian itu, Om Danar itu menunggu Tania dan juga adiknya di keesokan harinya di bis yang sama tempat mereka mengamen untuk memberikan waktu itu tuh sepatu, kalau nggak salah inget ya. Dan dari detik itu, Om Danar mulai memasuki kehidupan Tania dan membuat keluarga mereka jadi lebih baik. Om Danar memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan juga membantu pendidikan mereka. Tania ini tuh diceritakan sebagai seorang gadis yang pintar, jenius, rajin. Secara akademisi Tania tuh emang benar-benar pintar gitu. Dan akhirnya Tania tuh mendapatkan beasiswa di Singapura. Dan ya, Tania berangkat, tapi sebelum Tania berangkat, ibunya itu mengalami sakit. Oh ya, aku lupa jelasin ya, kalau misalkan Tania itu memiliki ayah yang sakit tuberkulosis hingga akhirnya meninggal. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa Tania, ibunya dan juga dede itu hidup dalam kesengsaraan masalah ekonomi ya. Dan karena ibunya meninggal tuh otomatis Tania juga kayak ragu ya, apalagi ninggalin dede sendirian dan lain-lain. Tapi akhirnya setelah diyakinkan oleh Om Danar, Tania berangkat menuju Singapura dan sekolah di sana. Oke, kita langsung aja ke waktu Tania gede ya. Tania kan udah tumbuh dewasa, otomatis dia berubah, dia menjadi gadis yang cantik, pintar, dan juga otomatis kondisi emosionalnya itu berbeda. Muncul nih sebuah perasaan yang aneh ke Om Danar. Waktu itu Tania itu merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk menyukai malaikat keluarganya. Karena ya gimana ya, usia mereka tuh cukup jauh kalau bisa dibilang ya. Dan waktu itu Om Danar juga udah punya pacar. Nah, nama pacar Om Danar ini namanya Kak Ratna. Dan waktu Om Danar membicarakan ingin menikahi Kak Ratna, Tania ini marah. Tania merajuk dia benar-benar kayak nggak mau pulang. Bahkan dari pernikahannya pun Tania tuh nggak pulang gitu. Nah, inilah yang membuat jarak antara Om Danar dan juga Tania mulai renggang. Oke, kita lanjut aja. Dan ini kita potong Tania sudah mulai
bisa menerima kalau misalnya Om Danar itu bukan miliknya. Dan sampai suatu hari ia bertemu lagi dengan Om Danar, dan Om Danar juga mereka tuh saling tahu kalau misalkan mereka menyukai satu sama lain. Di endingnya lebih ke bittersweet ya, karena Tania juga nggak bersama Om Danar tetap bersama Kak Ratna. Kak Ratna di sini kasihan sih, maksudnya kayak dia merasa bersaing dengan suatu hal yang dia tidak ketahui, yaitu ternyata Tania sendiri. Oke, kita bahas dari kelebihannya. Pertama, gaya bahasanya yang dipakai di Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini tuh sebenarnya tuh cukup banyak kalimat-kalimat puitis tapi mudah dimengerti gitu. Dan yang kedua, aku suka banget sama alurnya itu bener-bener gak mudah ketebak, dan di beberapa bagian itu tuh bener-bener kerasa. Jadi kayak novel ini tuh sangat menjelaskan per adegannya itu dengan detail. Jadi kita sebagai pembaca tuh bisa merasakan apa yang terjadi sih dalam kejadian di buku ini gitu. Kita bisa ikut merasakan kondisi emosionalnya. Untuk kekurangannya itu tuh ketidaksesuaian untuk semua umur ya, karena perbedaan usia yang cukup jauh antara Tania dan Danar, yaitu 14 tahun, mungkin membuat para pembaca, terutama remaja, merasa kurang nyaman karena nuansa romansa yang dihadirkan terasa tidak biasa untuk genre fiksi remaja, iya sih. Dan juga beberapa istilah itu cukup sulit dipahami, seperti ungkapan yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca muda, meskipun secara keseluruhan bahasanya tetap mudah diikuti. Jadi sebenarnya ada yang sulit, ada yang nggak sulit sih. Dan yang ketiga, yang terakhir, akhir cerita yang bittersweet. Ya, mungkin bagi para pembaca yang pengen happy ending yang kayak Tania sama Om Danar itu enggak, karena di ending Kak Ratna itu tetap bersama Om Danar, tetapi Kak Ratna tak pernah tahu siapa bayangan yang sama ini bersaing mendapatkan cintanya. Tak pernah. Jadi ini lebih ke sebenarnya itu nggak ada antagonisnya, karena semuanya punya luka sendiri-sendiri. Dan pesan moral yang aku tangkap dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini adalah hidup itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, teman-teman. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa, berusaha, dan berjuang, belajar dari kegagalan yang kita dapatkan di masa lalu. Kita hanya bisa menjadi yang lebih baik dari versi diri kita yang sebelumnya. Nah, itu aja resensi dari buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Hujan. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.